Coba lihat sekarang ini, rumah sakit udah penuh mas, kuburan gila semuanya. Tolong untuk saudara-saudara saya akan menyampaikan pendapat di muka umum, apapun bentuknya. Kita ketahui Jakarta ini sudah sangat tinggi, jangan membuat lagi satu klaster baru, kerumunan lagi. Jangan lagi bikin nambah, mas, sengaja akan menjadikan naik lagi nantinya. Masyarakat yang lain, kasihan yang lain. Kadif Humas Polri Ijen Pol Argo Yuwono meminta warga tak terhasut untuk mengikuti aksi demonstrasi yang akan digelar serentak di sejumlah daerah pada tanggal 24 Juli 2021. Yang kedua, saya juga mengapresiasi atas sikap yang lahir dari diri sendiri untuk tidak hadir dan mengikuti setiap kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan, apapun itu. Diketahui di Jakarta salah satu aksi yang akan digelar berisikan seruan aksi nasional Jokowi Endgame. Nantinya aksi itu akan digelar dari Glodok hingga ke Istana Negara. Kata Argo saat dikonfirmasi, kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID yang masih tinggi. Ia menuturkan masyarakat tetap masih bisa menyuarakan pendapat tanpa turun ke jalan. Polri menghimbau masyarakat untuk melakukan audiensi secara daring. Tolong untuk saudara-saudara saya akan menyampaikan pendapat di muka umum, apapun bentuknya. Kita ketahui Jakarta ini sudah sangat tinggi, jangan membuat lagi satu klaster baru. Sebagai informasi, media sosial diramaikan seruan aksi nasional Jokowi Endgame. Dalam undangan itu, dijelaskan bahwa mengundang seluruh masyarakat untuk menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana serta jajarannya. Rencananya, massa akan menggelar long march dari Glodok hingga Istana Merdeka. Terlihat aksi itu akan dihadiri sejumlah massa dari pengemudi ojek online, mahasiswa hingga aliansi masyarakat sipil. Selain itu, manajemen Grab Indonesia membantah telah mendukung aksi massa para pengemudi ojek online atau ojol yang akan digelar pada tanggal 24 Juli. Manajemen merasa tidak terlibat dalam rencana aksi massa ojol itu. Untuk diketahui, beredar informasi selebaran yang memuat adanya seruan aksi nasional Jokowi Endgame. Informasi itu tersebar lewat pesan instan di mana tercantum logo-logo platform penyedia ojol. Para ojol tersebut juga akan melakukan long march dari Glodok menuju ke Istana Negara. Ujar Presiden of Grab Indonesia, bersama ini kami tegaskan bahwa Grab tidak terlibat sama sekali dalam gerakan ini di mana penyertaan logo perusahaan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Rizky, Grab selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan mendukung penuh upaya penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif. Grab juga telah berperan aktif mendorong percepatan program vaksinasi nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Februari tahun 2021. Grab berkomitmen penuh dalam mendukung sumber penghidupan yang berkesinambungan bagi para mitra selama masa pandemi ini melalui berbagai program bantuan seperti program Atasi, yaitu antisipasi, pengembalian biaya tes antigen atau PCR mitra pengemudi, serta proteksi pendapatan sampai Rp3 juta per mitra yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kata Rizky, tangkal dukungan Grab bagi mitra pengemudi untuk memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan melalui aplikasi mitra, serta vaksinasi mendorong dan mendukung program vaksinasi bagi mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Rizky menegaskan para mitra pengemudi dan pengiriman Grab terikat oleh kode etik, termasuk ketentuan yang mengatur mereka untuk tidak terlibat atau memprovokasi mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum. Atas ketentuan ini, mitra yang terlibat akan bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya membebaskan Grab dari segala pertanggungjawaban. Atas setiap perbuatan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama pihak lain dengan latar belakang atau tujuan politik atau idealisme tertentu, menggunakan atau tidak menggunakan atribut, merek atau logo Grab, atau visual lainnya yang dapat diasosiasikan dengan Grab. Pakar komunikasi Ade Armando menyebut ada politisi busuk di balik poster seruan aksi nasional untuk mengkritik Presiden Joko Widodo dan kebijakannya.
Dosen Universitas Indonesia itu juga menyebut seruan aksi itu adalah wujud kedunguan para mahasiswa yang dimanfaatkan oleh politisi busuk. Ade dengan tegas menyayangkan munculnya rencana aksi tersebut, apalagi di sejumlah masyarakat bersatu untuk melawan pandemi di Indonesia. Ade Armando pada Jumat mengatakan, sementara orang tua mereka, keluarga mereka, tetangga, rakyat bersatu padu mengatasi pandemi, para mahasiswa dungu dimanfaatkan politisi busuk untuk bikin gerakan menggulingkan Jokowi. Dalam poster yang dibagikan Ade Armando terdapat tulisan besar berbunyi seruan aksi nasional Jokowi Endgame. Poster itu mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki di istana beserta jajarannya. Tercantum pula bahwa aksi akan dilangsungkan pada Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021 dalam bentuk long march dari Glodok ke Istana Negara. Pada bagian atas poster juga dituliskan tagar reformasi di korupsi dan mosi tidak percaya. Kami menilai, kami betul saja tegur kalau pemerintah bertentangan dengan undang-undang kesehatan tentang kementerian maupun berdasarkan undang-undang wabarakatuh. Jadi dalam situasi pandemi ini sudah tepat kalau negara memberlakukan PPKM atau pembatasan kerumunan atau entah apa namanya. Kenapa? Karena kita ini negara Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa punya watak individualis dan mereka sudah terbiasa untuk tidak peduli dengan urusan orang. Mereka sudah terbiasa hidup sendiri-sendiri. Tapi di negeri kita, ini negeri yang makan nggak makan kumpul. Apapun pasti ngumpul. Watak komunalnya tinggi. Jadi kalau kemudian proses social distansi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pasti itu bukan sesuatu yang mudah. Akan tetapi di negeri yang makan nggak makan kumpul seperti ini, apapun kumpul, memang sudah sewajarnya menjadi kewajiban negara untuk mengatur social distansi entah apa namanya. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh negara dengan pembatasan sudah sangat tepat. Hal ini kenapa? Karena hanya negara yang mampu melakukan itu. Ya, jadi kita sebagai warga masyarakat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh negara. Karena apa? Tidak mungkin hal ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang makan nggak makan kumpul dan semuanya pasti kumpul. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.